baru kita adjust ke titik apex dumbbellnya sini. Oke, sekarang kita kasih pressure dari arah belakang samping kiri, sehingga tekanan akan ke arah tengah depan. Jadi kalau kita bayangkan si tulang belakang yang tadinya menonjol didorong ke arah depan tengah. Nah, jadi dia terjadi birotasi atau berputar balik ke arah sebaliknya. Oh, jadi itu bukan yang X tapi juga putar begini juga? Yes, makanya 3 dimensi. Jadi begini dia? Yes, betul. Jadi yang pertama satu sisi kanan kiri dengan ini lebih tinggi. Nah, sekarang kita sisi depan belakang. Jadi begini juga? Normalnya sekitar 15-20 menit. Ya. Dan kalau Mbak Putri punya alatnya bisa pakai sendiri sambil cuci piring. Ini. Oh, bisa dikasih bisa pakai sendiri. Bisa. Tapi itu harus diimpor di Indo loh ada. Kita harus jangan kalau dulu dong. Iya. Nah, jadi dia koreksi 3 dimensi. Kalau BH kan 2 biji ya. Iya. Kalau ini buat tulang belakang. Jalan biasa. Nah, jadi biasanya Mbak Putri jalan dengan posisi yang orang bilang selengean. Iya. Dan posisi seperti itu, nah ini dikoreksi. Tapi ini alatnya tuh ajaib banget sih. Ajaib banget ya. Bang, Nah, kalau perhatiin nih, dia setiap ini ada turun saya ini. Iya. Kemungkinan semua orang punya ini ya, bad posture ya. Gerakan yang individual sifatnya. Ya, betul. Karena bebannya lebih besar. Gitu. Bisa gitu ya? Iya, bisa gitu. Bisa tadi, ingat banget ini. Iya. Oke. Karena dia rigid ya, keras sekali. Ini apa namanya? Berapa mahal nih? 30-40-an. 30-40 juta. itu udah include? Atau kasih doang ini? Kayaknya belum ongkos. Mendingan datang Jadi gua penasaran di tuh. jazz sama Bang Martin. Iya. Terus di rumah tim. Iya, keras misalnya banget, tapi punya- harus ada adjustment di kurva Nah, itu lubangnya. kan nggak bisa sendiri. Kalau itu nggak bisa. Tapi kalau yang Tetap. umum Tapi bisa diajarin. bisa. Indonesia tuh punya bad habit ya. Nah, ini kenapa yang belum? Nah, kita bisa lihat ya, nggak ada penekanan sama sekali. Nah, pressure yang ada di sini ini yang dipakai untuk Yang mana? menetralisir saraf. Oke, ntar ya, 1,5 menit lagi. Nice, good. Very good. Nah, kalau tadi Iya, pakai itu. bener. Good, very clean, chin in. Benar. Benar. Oke, very clean. Oke. Yes, kasih beban itu di air lagi. Nah, sekarang kita rasain kalau nggak diaktifin ya ototnya. Udah lepas, ya, jalan dari sana. Jalan kerangian. Berat ya? Memang awalnya dari sakit tulang sendiri yang dialamin kan dirinya. Jadi sebenarnya awalnya tuh ya aku sih dan Mas Ridwan kita ngobrol-ngobrol gitu kayak kita tuh mau ada program hamil lagi atau enggak gitu, ada anak atau enggak. Terus ya kita berdua sebenarnya pengen, cuman mungkin kan nggak cuma sekedar pengen ya, tapi kita butuh konsultasi dulu juga gitu. Nah terus ya udah karena aku juga punya nyeri-nyeri segala macam, aku sempat konsul dulu salah satunya. Jadi yang nyeri diberesin, terus ya gimana nih penunjangnya gitu supaya program itu berhasil. Ternyata begitu aku emang ngalamin kemarin itu emang udah urgent banget sih karena sakitnya sampai benar gak bisa jalan gitu. Jadi menurut aku sih udah dimentok banget sampai sakit, baru aku merek bahwa please aku harus ke dokter gitu, saya temenin karena aku juga takut. Terus kayak sebenarnya juga clueless, bingung ke dokter apa ya kalau kayak gini, karena dia kayaknya bukan pegel-pegel yang pijat terus hilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah cari tahu, ternyata ya itu ternyata memang ada senternya sendiri untuk skoliosis, bahkan ada penanganannya sendiri juga gitu, kayak aku sempat facet injection gitu kayak ngilangin nyerinya, ada penanganan lah gitu yang bisa kita lakukan. Dan ternyata emang aku udah di fase yang sangat-sangat udah membutuhkan pertolongan tersebut gitu, karena emang udah mengganggu aktivitas sehari-hari banget, simpel jalan, sholat kayak gitu tuh udah apalagi kayak mau program yang ditambahin beban lebih extraordinary seperti hamil.
Ya udah sih, awalnya tuh gara-gara ngobrol dengan dokter, terus dari dokter satu ada rujukan lagi, dari satu rujukan akhirnya ke sini untuk dilakukan fisioterapi karena opsi selain maksudnya operasi gitu, kalau operasi kan untuk yang tingkat kelumpuhan itu udah parah kayak gitu, nah, dan lain-lain, dan mengedukasi diri sendiri untuk merubah gaya hidup kayak gitu sih. Ditahan dan tidak yang Untuk melakukan sklerosis ini ya cuma ditahan-tahan doang sama dia, sama kita ada alternatif untuk solusi. Cuman inti sama Sultan belum dibilangin sklerosis ya. Sultan enggak, cuma ngomong masalah cedera tulang karena sempat jatuh lah gitu, misalnya eksternal faktor bukan genetik gitu. Ya intinya sih kita sempat cari-cari tapi tadinya belum terlalu fokus banget, soalnya emang keluhannya tuh kita belum nyari-nyari tahu juga gitu, mikirnya kayak kecapean, ini mah jompo aja lah gitu, maksudnya kayak kalau olahraga dan lain sebagainya. Semakin kesini kayak semakin teredukasi untuk gaya hidup, hal-hal yang harus dirubah, terus PR aku sih pada khususnya kayak postur tuh harus seperti apa yang benar kayak gitu, ngejaganya ke depan gimana. Ya udah sampai akhirnya sama Mas Ridwan juga aku bener-bener dibantu banget sampai mobilisasi tuh diatur sedemikian rupa, anak-anak tuh support sistemnya gimana untuk aku schedule aku day by day itu gimana, termasuk fisioterapi, termasuk olahraga dan lain-lain tuh. Jadi Mas Ridwan juga jadi info banget karena ngerasa bahwa ini tuh udah tingkat urgensinya udah ada gitu loh, dan emang ya harus sekarang gitu. Kalau semakin ditunda ya ini kan sebenarnya penyakit aku nih kayak aku pernah kecelakaan 9 tahun, aku usia 10 tahun gitu ya. Nah pada waktu itu nggak dibenahin, ya mau nggak mau sekarang di usia aku yang 32 ini harus aku benahin. Kalau misalnya aku nggak benahin juga nggak masalah sih, tapi nanti pada saat aku udah lebih usia lanjut lagi, mungkin pas 40 atau 50 udah faktor U-nya udah semakin menjadi-jadi, aku pasti akan merasakan nyeri yang lebih hebat gitu, dan pada akhirnya harus ke fisioterapi juga, pada akhirnya harus ada opsi ke dokter tulang juga gitu. Jadi ya kalau bisa kita obatin sekarang, kita benahin supaya kedepannya juga punya masa tua, mengasuh anak-anak yang lebih aktif lagi daripada hari ini, lebih optimal, kenapa enggak?